Ruang yang berada persis di sebelah ruangan perawatan bayi RSUD Menggala, Tulang Bawang, Lampung terbakar. Kebakaran ini sempat membuat panik keluarga pasien. Sementara itu, tumpahan oli mencemari kawasan wisata Pantai Bangsring di Banyuwangi, Jawa Timur. Tumpahan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Kebakaran terjadi di ruang istirahat pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Rabu malam. Posisinya yang berada di sebelah ruang perawatan bayi membuat keluarga pasien panik. Api dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tulang Bawang tiba di lokasi. Hingga Kamis pagi, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan aparat Polres Tulang Bawang, Lampung. Tumpahan oli menyebar di perairan Pantai Bangsring, Kecamatan Wongsorojo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pengelola pantai wisata Bangsring Underwater merekam cairan hitam mengambang di permukaan air laut. Cairan juga menempel di bagian bawah kapal yang biasanya digunakan wisatawan untuk menyeberang ke rumah apung di perairan Selat Bali. Cairan oli pekat juga mencemari air laut yang masuk wilayah konservasi terumbu karang dengan luas 15 hektar. Sejumlah wisatawan yang berenang di wisata pantai andalan di Banyuwangi sempat terkena tumpahan oli. Tumpahan oli ini sudah 3 hari mencemari Laut Bangsring. Pihak pemandu wisata sudah berupaya melakukan pembersihan, namun masih ada cairan yang tersisa. Cairan oli melekat pada jaring-jaring penangkapan ikan rumah apung. Padahal, rumah apung berisi hiu, kerapu, dan aneka ikan yang dibudidayakan untuk mempercantik objek wisata bahari di wilayah ini. Hingga Kamis sore, belum diketahui dari mana cairan hitam pekat berasal. Pencemaran serupa di laut pernah terjadi pada akhir 2024 lalu. Cairan itu membuat sejumlah ikan dan terumbu karang di wilayah ini mati. Plafon salah satu ruang kelas di Sekolah Madrasah Polewali Mandar, Sulawesi Barat ambruk usai 2 bulan difungsikan. Rabu malam, ambruknya plafon menimpa sejumlah meja dan kursi. Ruang kelas baru selesai diperbaiki pada akhir tahun 2024. Pengerjaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Alokasi anggaran mencapai 22 miliar rupiah untuk memperbaiki 6 sekolah, termasuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar. Akibat ambruknya plafon ruang kelas tersebut, pihak sekolah memindahkan proses belajar mengajar ke musola. Tim Liputan CNN Indonesia. Jelang Ramadan pada awal Maret, harga sejumlah sembako di Pasar Cirebon, Jawa Barat merangkak naik. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus berlanjut selama bulan puasa. Sementara itu, puluhan warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyerbu lapak gerakan murah dan sejumlah bahan pokok ludes dalam waktu singkat lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dari harga di pasaran. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Cirebon, Jawa Barat mulai merangkak naik. Sejumlah pedagang menyebut seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga diprediksi akan terus berlanjut selama bulan puasa. Ada kenaikan di harga 32.000 per kilonya. Iya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan 28 masuk. Harga tuh kalau partai besar gitu tuh Pak, kalau pembelian besar bisa di harga itu. Nah sekarang sih 32. Sudah berapa hari kenaikannya? Ya 4 hari. Cabai merah kering naik dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp65.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga telur ayam juga naik dari Rp26.000 menjadi Rp29.500 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada pantauan Kamis sore, untuk harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp47.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, cabai merah besar juga ikut mengalami kenaikan. Jika sebelumnya di harga Rp40.000 per kilogramnya, kini juga ikut naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sekarang ini di daerah Kediri itu ada panen raya, cuman permintaan itu masih kurang itu loh anunya. Suplai dari Banyuwangi itu masih kurang mencukupi. Makanya dari pasar mana-mana itu terus minta, terus terutama dari Cibitung, Tanah Tinggi, itu kan kurang barang.
Diprediksi kenaikan harga cabai ini masih akan terus terjadi sampai Ramadan mendatang sebab permintaan cabai tinggi sementara stok cabai di kalangan petani maupun pengepul kian menipis. Sementara itu, puluhan warga Desa Sumberjo Kabupaten Madiun mendatangi kantor desa setempat pada Kamis pagi. Mereka rela antri demi dapat membeli bahan pokok dengan harga murah. Beberapa bahan pokok yang dijual murah pada gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini diantaranya beras, minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir. Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini, DKPP menyediakan bahan pokok terbatas, diantaranya beras 5 kg hanya disediakan 20 pack, gula pasir 196 kg, minyak goreng 80 liter, dan telur ayam ras 60 kg. Pelaksanaan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan rutin 3 kali dalam sebulan untuk menekan laju inflasi daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.